Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Muntisari dengan NPM 205000060 dari kelas BK 02. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai narkoba. Baik teman-teman, sebelum kita menginjak materi inti yang akan saya jelaskan, saya akan menerangkan sedikit terlebih dahulu pengertian apa itu narkoba. Narkoba atau biasa disebut narkotika adalah sebuah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara ada pengertian dari yang lainnya, yaitu dari UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Seperti itu teman-teman sedikit pengertian narkoba. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada pertanyaan akan saya lanjutkan menjelaskan mengenai lebih inti dari bahaya narkoba. Di dalam narkoba itu terdapat beberapa golongan. Yang pertama ada golongan 1, yaitu seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi dan menimbulkan efek kecanduan. Itu yang termasuk di golongan pertama teman-teman. Dan yang golongan berikutnya ada golongan 2. Di golongan 2 ini biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini terdiri dari 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan sebagainya. Golongan 2 seperti ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Seperti itu. Baik, lanjut ke golongan yang ketiga teman-teman. Di golongan ketiga ini bisa disebut di golongan yang terakhir, yang di dalamnya itu beresiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Selain ketiga jenis golongan narkoba tersebut, ada beberapa jenis narkotika yang lain, seperti yang pertama, narkotika jenis sintetis. Narkotika jenis sintetis ini memiliki proses pengolahan yang cukup rumit, dan golongan sintetis ini sering digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika sintetis ini antara lain seperti amfetamin, metadon, dan yang lain. Jenis yang kedua ada jenis narkotika semi-sintetis. Jenis semi-sintetis ini teman-teman pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contoh pada narkotika jenis semi-sintetis ini seperti morfin, heroin, dan lain-lain. Selain dua jenis narkotika tersebut teman-teman, ada jenis narkotika jenis alami seperti ganja, koka, itu menjadi contoh narkoba yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Seperti itu teman-teman beberapa jenis dari narkoba tersendiri. Berikut ini adalah beberapa gambar yang dapat kita lihat secara seksama mengenai jenis-jenis narkotika yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selain saya menjelaskan tentang mengenai jenis-jenis narkotika, saya juga akan menjelaskan beberapa bahaya atau dampak penggunaan dari narkoba tersendiri. Teman-teman pasti juga sudah mengetahui beberapa bahaya atau dampaknya penggunaan narkotika. Seperti mungkin bisa kita lihat, yang pertama ada dehidrasi, dan yang kedua ada halusinasi, yang ketiga juga ada kematian, dan yang keempat dapat merusak kehidupan, dan masih banyak lagi. Biasanya yang mengalami kerusakan kehidupan itu mempengaruhi sekali kualitas hidupnya. Seperti halnya pada orang yang normal yang tidak menggunakan narkoba sama sekali,
seseorang tersebut akan lebih tertata hidupnya karena merasa memiliki tujuan tersendiri di dalam kehidupannya. Berbeda halnya dengan seseorang yang menggunakan narkotika. Seseorang tersebut akan lebih merasa kehidupannya seperti tidak memiliki tujuan dan tidak bisa menata kehidupannya seperti layaknya seseorang yang normal dan tidak menggunakan narkotika. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi mengenai beberapa jenis-jenis dan dampak dari narkotika, bahwa sebaiknya kita menjauhi dan tidak menggunakan sama sekali narkotika tersebut, karena sudah kita ketahui bahwa pengertian tersendiri dari narkotika adalah obat atau zat yang dapat menimbulkan seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan juga menyebabkan kecanduan. Jadi teman-teman, lebih baiknya, alangkah baiknya supaya kita semuanya melakukan kehidupan yang sehat dan menghindari perilaku yang buruk seperti menggunakan narkoba, seperti itu. Terima kasih, sedikit penjelasan tersebut dari saya mengenai narkoba dan beberapa jenis di dalamnya. Apabila saya salah kata dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.